sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Untuk pelayanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024 dan di backup oleh tour site yang ada di Batam. Situs dingin yang ada di Batam akan membackup dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Serangan cyber pada Pusat Data Nasional Sementara 2 menunjukkan betapa lemahnya sistem pertahanan dan keamanan data kita sehingga rentannya hacker menyerang sistem cyber nasional. Sebanyak 282 instansi pemerintah menjadi kacau akibat serangan ransomware Lockbit 3.0. Nah, serangan hacker ini juga mengintai data Inafis Polri dan juga data milik Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dan terindikasi sudah diperjualbelikan ke situs gelap. Hasil forensik serangan Pusat Data Nasional Sementara PDNS 2 ini berhasil mengetahui sumber masalah cyber yang akhir-akhir ini terjadi dan Menko Polhukam juga menyerahkan sepenuhnya terhadap penegak hukum untuk menindaklanjuti. Kepala Negara Presiden Joko Widodo tentunya menegaskan langkah selanjutnya ini adalah memastikan keamanan data nasional, salah satunya dengan melakukan backup data nasional secara rutin dan juga berlapis. Nah, lalu seperti apa tentunya upaya pemulihan Pusat Data Nasional yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah dan seberapa mengkhawatirkan tentunya peretasan data publik ini bahkan sampai membahayakan keamanan negara. Kita akan bahas dalam Fokus Terkini edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Kami mengangkat judul Bebenah Pusat Data Nasional. Sudah hadir sejumlah narasumber di malam hari ini. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya senior Laksa TNI Purnawirawan Soleman Ponto, pengamat militer sekaligus Kepala Badan Intelijen Strategis TNI tahun 2011 hingga 2013. Pak Soleman, selamat malam, salam sehat Pak Soleman. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Yang sebelah kiri saya Mas Ariandi Putra, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara yang saat ini menjadi sorotan juga. Mas Ariandi, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini, Mas Ariandi. Dan yang sebelah kanan Pak Soleman ada Mas Putra Aji Adari dari pendiri cybertrend.id. Mas Putra, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Selamat malam, Mas. Selamat malam, baik. Yang sudah hadir secara daring juga kita akan sapa malam hari ini Mas Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Mas Bobi, selamat malam. Mana Pak? Selamat malam. Baik,
Sementara ditunggu lagi sedang perjalanan ini, jadi tersambung via daring dulu, terjebak macet sepertinya ya. Baik, siap. Kami tunggu bergabung di studio. Terima kasih Mas Bobi untuk sementara via Zoom sambil menunggu untuk perjalanan menuju ke studio. Yang pertama saya akan ke Pak Sulman. Pak Sulman, ini kan tentunya merugikan kami semua, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat secara umum begitu. Artinya terkait dengan peretasan hacker ini seberapa mengkhawatirkan? Tadi saya pertanyaannya, seberapa mengkhawatirkan peretasan data publik bahkan sampai membahayakan keamanan negara mungkin ya? Oke. Untuk mengetahui seberapa berbahaya, tentu kita harus mundur sejarah sedikit. Mundur sejarahnya? Ya, Oke. Sepanjang pengetahuan saya, PDN ini, PDN ya? PDN, Pusat Data Nasional? Ya, Pusat Data Nasional ini dibangun mulai tahun 2021 dengan biaya catatan saya ini 2,7 triliun KE dari Prancis. 2,7 triliun untuk membuat PDN. Yang akan selesai, katanya selesai nanti 17 Agustus 2024 tahun ini. Lalu tiba-tiba ada kontrak untuk membuat PDNS. PDNS seharga 256 miliar. Pusat Data Nasional Sementara? Yes, 256 miliar. Itu untuk PDNS. Lalu ada lagi 700 miliar untuk pemeliharaan PDN. Nah, pertanyaan saya, kalau 700 miliar untuk pemeliharaan PDN, padahal PDN belum selesai. Lalu bagaimana 700 miliar ini keluar? Itu pertanyaan pertama. Akan diaudit pemerintah itu ya? Iya, Pak, haruslah. Baru pertanyaan kedua, ketika memutuskan untuk mengadakan PDNS, mengapa harus ke PDNS terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung ke PDN saja? Kenapa? Pertanyaannya situ. Karena ke PDNS maupun PDN, data itu data yang top secret semua. Lah, karena kita taruh di PDNS, ada S, akibatnya apa? Kita lihat aja PDNS itu hanya menggunakan Windows Defender. Nah, pertanyaan saya, apakah PDNS ini hanya sementara sehingga isinya sementara semua? Padahal datanya data yang semuanya sama, data yang akan dimasukkan ke PDN. Lah, kenapa kita harus PDN? Jadi pertanyaan pertama saya tanya, mengapa harus pakai PDNS? Itu dulu. Baru yang kedua, audit PDNS ini, apa saja kontrak yang isi di situ? Baru kita bisa menjawab kenapa ini bisa muncul. Tanpa lihat ini percuma kita bilang ransomware segala macam. Tahu-tahu isinya hanya kosong belakang. Nah, kita tidak pernah tahu. Makanya audit dulu PDNS ini. Siapa pemenang ini? Untuk apa dia ke situ? Pertanyaan harus jawab pertama. Mengapa harus pakai PDNS? Itu pertanyaan dasar. Kenapa tidak langsung PDN? Agustus sudah selesai kok, hanya 3 tahun. Kenapa 3 tahun tidak sabar menunggu? Daripada kita bikin PDNS yang asal-asalan, yang pertaruhannya seperti sekarang yang terjadi. Itu dulu. Seberapa membahayakan? Ini kan bukan kasus pertama, kan? Beberapa waktu lalu juga pernah terjadi gitu serangan hacker ini, Pak Kalau Sulman. berbahaya, fingerprint aja saya punya tabungan bisa tiba-tiba hilang. Bisa bayangkan kalau data orang miskin aja hilang, bagaimana kita membuat data? Bagaimana kalau tiba-tiba sekarang kita sedang menggebu-gebu bikin sertifikat pertanahan. Kalau tiba-tiba sertifikat tanah yang digital itu hilang semua, uang di ini hilang semua, bagaimana pinjaman hilang semua, diambil terus gimana? Disaster yang terjadi. Hanya gara-gara kita pindahin itu ke PDN, ada S-nya sementara. Kenapa? Itu pertanyaannya harus dijawab dulu. Siapa yang mengambil keputusan untuk masuk ke PDNS? Itu kalau saya sebagai intelijen melihat. Baik, itu hal-hal yang mungkin masih tanda tanya besar begitu. Tapi yang terjadi saat ini tidak hanya sorotan terkait dengan hacker kemarin. Ini ada berita yang mengagetkan juga terkait dengan data BAIS dan juga Inafis Polri yang dijual ke forum gelap. Tentunya ini juga sangat membahayakan, Pak Sulman. Saya jawab, data BAIS belum tentu bahaya. Karena belum tentu bahaya? Belum tentu, kenapa? Artinya belum diidentifikasi apa itu bukan. Kami kalau buat dari 1 yang benar, 500 yang jelek. Jadi dari yang ditemukan itu belum tentu benar. Bisa-bisa sudah kedaluarsa, belum tentu benar.
Karena 1:500. 1:500. Iya, yang benar itu. Tapi ini data terkait apa begitu? Apa Masih belum, aja, ya? Karena aku juga nggak tahu Ya, data ya, apa ya, yang ya. sekarang muncul. Tapi yang jelas doktrin bagi kita, kalau membuat masukkan ke cloud seperti itu 1:500, bisa sampai 1000, mana yang benar itu. Dari 1000 yang salah, 1 yang benar. Ya silakan aja mana yang benar. Akhirnya kan dia bingung sendiri mana yang benar, mana Tapi yang salah. ini kan data itu bisa diretas begitu Ya Pak bisa, Sulaiman. ya namanya kita intelijen selalu kita memperhitungkan yang terjelek. Terjelek itu diambil, ambillah itu. Tapi belum tentu Anda bisa gunakan. Kan itu untuk kita. Berbeda kalau pelayanan masyarakat. Jadi jangan samakan punya BAIS dengan pelayanan masyarakat. Kalau BAIS kita sudah perhitungkan mana data yang tidak boleh bocor, saya masukkan ke laut. Apa masukkan ke laut? Diputuskan dari signal itu yang tidak boleh bocor sama sekali. Itu yang tidak boleh bocor? Oh iya. Oke. Kan kita punya ada 3 minimal itu. Ada top secret, ada confidential, ada terbuka. Kalau terbuka kita sambungkan ke sistem, apa ke signal. Jadi kalau terambil, ambillah, kamu belum tentu bisa Berarti dapat. kemungkinan yang bocor ini data-data Iya, yang terbuka dan begitu yang di terbuka publik aja ya? yang tidak ada. Dan Bukan belum yang- tentu itu benar. Oke. Isinya itu belum tentu benar. Karena kita selalu kita perhitungkan. Begitu kita masuk sistem, itu semua silakan kalau mau diambil, ambillah. Kita berupaya menutup, terambil, dan no problem. Tapi kalau top secret kita masukkan di tengah laut itu. Oke. Kalau ke tengah laut, putuskan dari sistem. Siapa bisa nyuri? Nggak ada yang bisa. Pak Sulaiman, artinya data terbuka ini contoh-contoh data yang kemungkinan bocornya kira-kira apa Nama, saja? pangkat, alamat, Oh, nomor oke. pokok segala macam itu ya bisa kepegawaian aja. ya, intinya Iya, ya, bisa data-data aja. kepegawaian, Itu ha? kan sekian banyak bisa aja itu sudah pensiun ya. Kayak saya mungkin data saya ada gara-gara saya sudah pensiun kan bisa aja. Kan itu sudah lewat data kepegawaian, surat menyurat, surat perintah segala macam. Itu yang biasa kita upload. Tapi data yang top secret nggak mungkin. Dia akan masukkan di. Ada menjamin hal itu ya? Oh, kan saya yang dulu pekerjaan saya, saya Iya, Pak Pak Isu. Sulaiman. Itu pekerjaan saya. Jadi Artinya kita tidak ada- itu tidak ada saya data, ha? selalu pakai 2 komputer. Ada komputer yang hanya untuk data yang di dalam itu sama yang di luar. Jadi saya tahu betul mana yang tidak boleh sambung keluar. Itu pasti ada itu. Artinya untuk beberapa data intelijen itu tidak akan bocor Dan keluar begitu? Kalaupun yang keluar itu tadi, kalaupun keluar itu data yang belum tentu dia bisa gunakan. Dan belum tentu itu benar. Oke. Karena kita itu tadi 1 sampai 1000 probabilitas mana yang benar. Dibikin yang banyak. Nah, sehingga yang dia dapat belum tentu. Jadi untuk intelijen itu tidak ada terlalu bermasalah. Masalah ini adalah pelayanan publik. Pelayanan publik ini yang Itu juga yang saat ini menjadi bermasalah. sorotan Saya terkait juga dengan takut, jangan-jangan PDSN ya Pak ya? nanti Ya. tiba-tiba di rekening saya dapat utang saya lagi. Ya kan bisa aja dibikin Iya. orang jadi wah, Baik. kok berutang ya Iya. gimana lo kalau data nggak ada. Lalu apa? Oke, Kan gitu. Ya, sekarang saya akan ke Mas Aryandi. Mas Aryandi ini menjadi sorotan terkait dengan proses recovery yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah, Menko Polhukam, Presiden juga terus menegaskan terkait langkah selanjutnya adalah memastikan keamanan data nasional ini. Seberapa jauh sekarang untuk proses recovery yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, terima kasih Mas. Jadi saya mencatat ada beberapa yang perlu kami berikan update juga kepada publik bahwa layanan perizinan event milik Kementerian Koordinator Marinvest sudah up kembali. Keimigrasian kita sudah sama-sama tahu bahwa sudah up. Setelah itu ada LKPP, layanan si halal milik Kementerian Agama dan ASN digital milik Kota Kediri. Itu yang baru saja Ya, itu yang sudah kami sampaikan kepada publik dan juga melalui berbagai koordinasi dengan kementerian terkait dan lembaga bahwa layanan ini sudah up. Untuk beberapa layanan dalam hal ini juga dilakukan berbagai koordinasi, berbagai potensi yang mungkin bisa terlihat bahwa bagaimana cara mengembalikan atau memulihkan layanan ini agar bisa diakses oleh publik. Perintah Presiden itu clear bahwa bagaimana layanan yang dimiliki oleh 282 kementerian lembaga ini bisa berjalan dengan baik, bisa kembali melayani berbagai kebutuhan publik. Itu poin paling utama yang harus kita lakukan sesegera mungkin. Kemarin dengan rapat terbatas yang dilakukan oleh BSSN dengan Kemenko Polhukam yang dihadiri juga oleh Kominfo dan Telkom bahwa kita mengutamakan bagaimana pelayanan isi bisa berjalan dengan baik. Nah, itu poin utama yang harus kita lakukan. Lalu dari sisi BSSN apa yang harus dilakukan? BSSN sebagai lembaga di bidang keamanan siber dan sandi fokusnya jelas melakukan analisis dan asistensi penanganan insiden siber. Ini juga ada di Perpres SKSN. Perpres SKSN dan manajemen krisis siber. Manajemen krisis siber itu terdiri dari 3 hal. Pertama, sebelum terjadinya insiden, saat terjadinya insiden, dan sesudah terjadinya insiden.
Nah, ini yang dilakukan oleh BSSN. Analisis forensiknya sedang berjalan, masih berlangsung, karena prosesnya memang akan cukup lama, karena ada beberapa evidence yang harus diteliti secara runut dan rigid. Karena hasil evidence yang dia secara scientific dan dilakukan secara berkelanjutan, itu harus benar-benar fix dan sudah valid 100%. Kalau tidak, kami tidak juga bisa memberikan semua artefak dan evidence dalam hal informasi, contohnya kepada Kementerian Kominfo. Setelah itu kami juga berikan informasi tersebut kepada Telkom. Setelah itu dalam aspek penegakan hukum, kami akan berikan semua evidence yang juga kita miliki kepada teman-teman di Baris Krim Polri nantinya. Setelah semua hasil forensik ini bisa selesai dengan baik. Ini beberapa poin yang dilakukan oleh BSSN sejak terjadinya insiden di PDNS 2 Surabaya. Oke, Mas Aryandi, yang kami penasaran terkait dengan pemulihan data yang sudah di-up tadi, apakah ini juga termasuk dari 2% yang sudah memiliki backup atau? Ya, jadi kita harus melihat dengan jeli sebenarnya bahwa ada beberapa data yang memang dimiliki backupnya oleh kementerian lembaga. Dan memang disampaikan bahwa ada 2% backup data. Nah, semuanya ini kita kolaborasikan, kita koordinasikan agar layanan ini bisa up secara berkelanjutan. Nah, tapi di satu sisi analisis forensiknya, bukti-bukti digital dengan segala keterbatasan evidence yang kami miliki di lapangan, kami melakukan analisis secara komprehensif dan menyeluruh. Tujuannya apa? Bukan hanya pada saat ini, tapi ke depan. Itu yang paling penting. Bagaimana kita, pertama adalah arahan Presiden mengembalikan bagaimana pelayanan publik itu secara baik. Yang kedua adalah agar ini bisa menjadi lesson learned untuk ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Tapi itu adalah skala jangka panjang. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang sedang dilakukan antara BSSN, Kominfo, dan Telkom untuk mewujudkan keamanan data di Republik ini. Salah satunya backup rutin, berlapis, ini yang terus didorong begitu ya? Dan itu juga sudah sesuai dengan protap yang ada, bahwa backup berlapis didorong segala macam. Ini juga hasil dengan ratas kita bersama Kemenko Polhukam, yang juga kita sepakati bersama dengan Kominfo dan Telkom beberapa waktu yang lalu. Saya mengutip pernyataan dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang mensinyalir penggunaan password sembarangan ini menjadi celah terjadinya peretasan di PDNS 2. Bisa dijelaskan terkait dengan peristiwa ini? Apakah ini hanya disebabkan faktor human error atau lebih dari itu? Atau? Kalau berbicara analisis forensik, berbicaranya adalah analisis secara komprehensif dan tidak boleh parsial. Jadi secara menyeluruh. Semua yang kita dapatkan harus menjadi catatan-catatan penting untuk menjadi dokumen yang akan nanti diserahkan. Apapun itu pintu masuknya, itu akan menjadi catatan dan akan diberikan nanti. Tapi ada beberapa faktor memang. Kalau kita berbicara bagaimana serangan-serangan cyber itu bisa terjadi. Apakah itu bentuknya dari ransomware, EPT, dan lain-lain. BSSN sudah mengeluarkan bagaimana landscape keamanan siber tahun 2023. Dan yang landscape keamanan siber tahun 2024 itu kami keluarkan dan kami publish di semua media sosial BSSN dan juga website. Ini adalah bagaimana kita memforecasting ke depan, bagaimana kita melihat potensi serangan-serangan siber yang terjadi di Indonesia ke depan. Ini semacam prediksi yang juga kami sosialisasikan kepada semua kementerian lembaga. Ini poin paling penting dalam rangka kalau kita sebut manajemen krisis siber sebagai bentuk tindakan preventif. Bagaimana itu terjadi sebelum insiden. Jadi ada hal yang dipantau oleh BSSN melalui National Security Operations Center yang kita lihat sebagai sebuah anomali traffic yang kita sampaikan kepada kementerian lembaga dalam bentuk notifikasi resmi yang kita harapkan nanti ditindaklanjuti. Nah, hasil dari beberapa rapat tersebut adalah bagaimana pengaktifan atau penguatan komputer security incident response team di masing-masing instansi dan lembaga. Kita harus berbenah, kita harus akui bahwa kita harus berbenah secara menyeluruh. Pengaktifan atau penguatan komputer security incident response team menjadi salah satu wujud pembenahan tersebut. Tapi kalau untuk terkait apa yang tadi sudah diungkapkan ini Mas, terkait dengan hasil dari tadi, hasil forensik, digital forensiknya, ini lebih mengarah sudah diketahui pelakunya, siapa yang akan harus bertanggung jawab, atau sebetulnya terkait dengan celah dari hacker bisa masuk, apakah ini sudah diketahui? Ya, kalau tugas dan fungsinya BSSN itu bagaimana cara untuk melihat dan memulihkan layanan bekerjasama dengan Kominfo dan Telkom dan PDNS itu sendiri. Nah, di dalam digital forensik itu kita ingin melihat berbagai runtutan peristiwa, runtutan kejadian hari, day by day, dan juga time by time untuk melihat ada aktivitas apa yang terjadi di PDNS 2. Nah, ini yang sedang dianalisis secara menyeluruh agar informasinya utuh untuk diberikan nanti
kepada dua entitas. Pertama Kementerian Kominfo, kedua Polri. Nah, ini sedang berlangsung. Sedang diupayakan, kami tim di lapangan bekerja dengan sangat keras untuk melakukan digital forensik secara berkala agar ini bisa selesai secepat-cepatnya. Kita tentunya berharap ya, maksudnya secara terang benderang digital forensik ini bisa nanti memperjelas siapakah pelakunya yang harus bertanggung jawab, sekaligus hal-hal yang mungkin bisa menjadi pembelajaran ke depan, begitu apa yang sudah diungkapkan oleh Mas Aryandi. Saya langsung ke Mas Putra. Mas Putra, ini kan sebenarnya banyak sekali istilah-istilah teknis begitu terdengar asing di publik juga atau di pemirsa. Bisa dijelaskan terkait dengan mungkin kelompok brand cyber ini untuk ransomware ini dan cara kerja mereka sebenarnya seperti apa, Mas Putra? Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang ransomware, sebenarnya banyak banget jenis-jenis ransomware. Yang salah satunya yang saat ini ramai itu adalah BrainCyber. Itu salah satu ransomware yang pengembangan dari Lockbit, yang dimana itu ransomware tersebut menggunakan teknik atau metode double extortion, dimana ketika misalnya threat actor itu akan meminta tebusan terhadap korban, nantinya walaupun nanti korban akan membayar atau tidak, itu sebenarnya kan 50-50 akan benar-benar dikasih key-nya atau enggaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara ketika misal udah dibayar tebusannya sekian gitu ya, itu nantinya hacker juga ada kemungkinan besar juga bisa mengambil data-data yang ada di korban punya gitu. Ada kemungkinan ketika kunci itu udah diserahkan begitu, untuk bisa masuk lagi atau seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya untuk ransomware BrainCyber, misalnya korban udah membayar tebusannya, itu belum tentu juga geng tersebut akan memberikan key-nya juga. Karena kan namanya juga maling gitu ya, masa bisa janji gitu kayak gitu. Anda sebenarnya tahu kelompok dari BrainCyber ini motifnya apa begitu kira-kira, Mas? Kalau menurut saya belum tahu ya, tapi ini berdasarkan asumsi saya terkait kasus itu. Sejauh pengalaman saya, banyak memang threat actor ataupun hacker yang melakukan ransomware terhadap server-server korban, itu mostly memang mereka kepentingan ekonomi juga. Gitu. Kepentingan ekonomi? Iya, betul. Karena meminta tebusan tadi ya? Betul. Metode peretasan ini selalu mencari celah kelemahan dari sistem. Atau mungkin bisa membongkar sistem apapun atau seperti apa sebetulnya, Mas? Kalau untuk hackernya gitu ya, bisa masuk ke ransomware. Ya sebenarnya kalau untuk proses teknisnya kita saya masih belum tahu juga gitu ya. Tapi tentunya kalau misalnya kasus seperti ini ya, ransomware, pastinya hacker sudah bisa masuk ke server dan ada kemungkinan untuk mengambil datanya dan lainnya juga gitu. Tapi yang update terbaru ini kan sebenarnya akan diberikan kuncinya hari ini. Update terbaru ini dari BSSN? Memang kami mendapatkan informasi juga bahwa tapi fokusnya BSSN sebenarnya bukan kepada pemberian kunci dekriptornya atau tidak. Tapi fokusnya sesuai dengan perintah Presiden agar hasil analisis digital forensik itu bisa selesai secepat-cepatnya. Itu fokusnya kami. Nah, bagaimana itu bisa berjalan dengan baik, dan walaupun ada beberapa informasi yang kita dapatkan, namun itu adalah informasi yang juga berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tapi fokus tim saat ini tidak kepada pemberian dekriptornya atau tidak, adalah bagaimana mengkaji dan melakukan analisis digital forensiknya biar selesai cepat waktu. Jadi fokusnya BSSN kepada itu sesuai dengan tusinya BSSN, amanat Perpres 28 tahun 2021. Itu hal lain. Tapi pesan itu bisa dipastikan dari pelaku yang sama, Mas Aryandi? Begini, serangan siber itu ada bentuknya dua hal. Serangan siber bersifat teknis dan serangan siber bersifat sosial. Kita ingin mengacu kepada serangan siber bersifat teknis yang terjadi, serangan ransomware dan lain-lain. Di satu sisi setelah itu ada serangan siber bersifat sosial yang itu juga bisa dilakukan di semua media sosial. Nah, ketika berbicara media sosial, semua orang dengan bebas dan dengan punya kemampuan bisa membuat akun di mana saja. Itu yang pertama yang harus dipahami juga. Yang kedua, di media sosial juga beberapa orang juga bisa mengaku sebagai siapa dan sebagai siapa. Tapi analisis perlu dilakukan. Apakah postingan-postingan ataupun penunjukan-penunjukan yang ada di media sosial tersebut dan beberapa informasi yang ada di media sosial valid atau tidak. Nah, ini yang perlu ditelusuri lebih jauh. Apakah benar
postingan tersebut adalah benar dari si hackernya atau tidak. Nah, ini yang perlu ditelusuri lebih jauh. Perlu ditelusuri lebih jauh gitu. Tapi sebelum Mas Putra komentar, tadi Pak Sulaiman akan menambahkan. Jadi gini, Pak. Singkat saja. Ada pepatah intelijen bilang know yourself baru know your enemy. Sekarang kita sudah bicara enemy, know yourself kita aja belum. Kita cek dulu 256 miliar ini kontraknya isinya apa, standarnya apa, ini apa. Sudah memenuhi kah standar ini? Karena apa? Ini terjadi bukan baru kali ini. Ingat Bjorka sebelumnya. Artinya something wrong dengan kekuatan kita sekarang. Jangan dulu kita kejauhan. Mari kita cek dulu. Know yourself. 256 miliar ini apa saja? Mengapa diputuskan harus lewat PDNS? Mengapa tidak menunggu langsung PDN? Padahal ini data itu semuanya sama, mau PDNS, PDN itu sama. Nah, sehingga kalau bagi saya, cek dulu kenapa sih harus PDNS? Isinya PDNS ini apa? Sesuai enggak dengan standar? Minimal standarnya sama dengan PDN. Sama enggak standarnya? Kalau enggak sama lah, kenapa harus ada ini? Lalu 700M untuk apa? Mari kita cek lagi. Jangan sampai ini uang ini hanya pergi begitu saja. Lalu kita kalah hanya ransomware seperti ini, terlalu kecil ini. Mari kita lihat dulu. Jangan dulu kemana-mana. PDNS ini siapa yang memutuskan? Mengapa harus PDNS? Lalu apa saja detail ini? Kalau perlu, cari tim pencari fakta yang bebas dari pemerintahan. Apa saja ini? Justru harus dibentuk tim pencari fakta untuk menelusuri audit ini ya? Minimal mengaudit 250M ini, apa saja PDNS ini. Nah, itu ya minimal. Apa saja kapabilitas. Dari situ baru kita salahkan Bjorka. Lah kita kalau salahkan Bjorka, kita sendiri yang bolong. Ini gimana? Jadi memang pemerintah juga tidak hanya melakukan audit terhadap 700 miliar tadi terkait dengan tata kelola, tapi juga 250 di PDNS ini tadi ya. Kasih ahli-ahli seperti gini. Terbuka yang betul. Nanti, ada dua, jangan satu, ada dua. Harus ada dua. Ya, harus ada dua. Coba lihat apa isinya. Jangan-jangan bilang jendela tapi tirai hanya isinya. Ya kan bisa aja. Tirai isi jendela. Ya gimana? Pak Sulaiman, ini tentunya kita akan terus dorong pemerintah untuk terus melakukan jangan kejauhan kita kesalahan orang dulu. Jangan know yourself dulu. Menyadari kesalahan diri kita sendiri dulu. Karena sangat banget. PDNS dan PDN ini dua hal yang berbeda. Tapi datanya kan sama. Lah kenapa ini ada S-nya ini loh? Kenapa? Kita taruh di S jebol. Nanti taruh di N nanti jebol juga bisa-bisa kalau kita tidak melihat dengan benar. Kan gitu. Baik. Nanti kita tanya juga Pak Bobi seperti apa dan juga Mas Putra, ini sebetulnya dari sistem keamanan data kita yang lemah atau hackernya yang jago? Nanti mungkin akan dijawab. Usai jeda kita akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi. Masih di Fokus Terkini TVRI, sudah hadir di sebelah kita Bang Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Bang Bobi, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kemacetan Jakarta, di tengah hujan deras ini. Terima kasih. Oke, yang ingin saya tanyakan sebelum nanti ke Bang Bobi begitu, saya langsung ke Mas Randy Putra. Mas Putra, maksud kami. Mas Putra, artinya ini yang lemah sebetulnya memang dari data kita, sistem keamanan data kita, atau sebenarnya hackernya yang jago nih sebetulnya? Ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang landscape cyber security di Indonesia itu bisa dibilang memang masih perlu ditingkatkan juga. Karena yang saya lihat ya, supply and demand di SDM cyber security masih nggak balance juga gitu kan. Karena SDM mesti kita tingkatin juga gitu. Dan yang kita lihat kan banyak kasus-kasusnya sebelumnya gitu ya, demand-nya besar tapi yang supply juga sedikit untuk SDM-nya gitu ya. Apalagi kalau saya lihat cyber security kan ada beberapa unsur ya, ada proses, teknologi, dan people. Dan kebanyakan yang saya lihat mungkin dari company atau mungkin dari pemerintah juga, itu mereka hanya fokus di proses dan teknologinya. Padahal sebenarnya ada salah satu faktor juga yang mungkin ada kemungkinan bisa ada gapnya di situ melalui people-nya itu. Makanya kita perlu memberikan awareness atau kesadaran kepada people-nya juga gitu ya, kayak gitu. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Bobi. Mas Bobi, ini kan yang terjadi terakhir terkait dengan RDP antara Kominfo juga dengan BSSN begitu. Ini sebetulnya apakah sudah menjawab semua pertanyaan publik
terkait dengan kekhawatiran kita akhir-akhir ini, kebocoran data? Ya, bisa saya sampaikan bahwa ini menjawab sekaligus menimbulkan pertanyaan baru lagi. Menimbulkan pertanyaan baru lagi? Apa pertanyaan baru lagi? Itu yang statement-statement yang sebenarnya ini perlu dilokalisir, kalau tidak bikin resah. Karena bagaimana caranya membangun sebuah pusat data nasional pula, walaupun ini sifatnya sementara, tanpa ada backup atau recovery plan-nya. Ya. Itu yang paling berbahaya, karena kan artinya kalau tidak ada recovery, bagaimana kita bukan saja mitigasi, bagaimana kita menanggulangi kalau ada serangan. Jadi sebenarnya serangan itu kan, hacking itu adalah separuh-separuh, bukan separuh, mungkin full kriminal ya, full Mas kriminal. Haji ya. Dan itu yang paling utama dalam menghadapi kriminal di seluruh negara. Sebuah negara itu harus memiliki instrumentasinya. Nah sekarang kan instrumentasinya ini, alhamdulillah kalau kita lihat kemarin belum terkoordinir. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Instrumentasi itu antara adanya lembaga negaranya, antara lembaga negara ada arsitekturnya. Pendekatan cyber security itu harus dibuat mulai dari desain. Membuat database itu harus, contohnya paling gampang melibatkan BSSN. Lantas dalam setiap pembangunan data center itu sudah harus ada perangkatnya, yaitu CSIRT-nya. Nah ini kan yang masih belum ada, tapi itu tadi kata Mas Haji, harusnya perlu 10, ya ini dapat 1 aja alhamdulillah. Malah sebenarnya kalau saya dengar infrastruktur itu hanya baru 5%. Dari total 30 terabyte yang keluar masuk itu baru sekitar 1,5 kalau tidak salah. Nah ini yang kita melihat ada permasalahan yang baru. Sebenarnya kalau misalkan seperti di Amerika, serangan itu akan selalu ada terus, namanya juga kriminal kan. Tidak akan adanya polisi yang, instrumen kepolisian yang baik itu menghilangkan adanya pidana pembunuhan atau segala macam. Kriminal itu akan terus ada. Tinggal bagaimana kita mampu menanggulanginya sampai menindak, yaitu menangkap. Nah sampai sekarang kan tidak ada satupun yang ditindak atau ditangkap. Padahal sudah berkali-kali. Nah ini berarti ada yang salah. Apakah kemampuannya kurang? Atau memang secara instrumen kelembagaan ini kurang berfungsi. Nah kita lihat di situ peraturan-peraturan pendukungnya sudah ada. Perpres arsitektur SPBE ada. Perpres mengenai tupoksi BSSN sudah ada. Lantas ada Undang-Undang RPJMN 2020-2024 major project-nya itu membuat infrastruktur keamanan cyber sudah ada. Tapi kan tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya karena itu tadi tidak ada sanksinya untuk tidak melaksanakan. Nah hari ini juga ada pertanyaan baru lagi yang tadi disampaikan Pak Ponto. Bagaimana mungkin kita mau bikin PDN, maintenance-nya sudah ada, pusat datanya belum ada. Nah itu yang perlu nanti bukan hanya audit forensik, tetapi juga audit keuangan negaranya. Kenapa harus PDNS begitu? Itu yang tadi juga Pak Ponto mengatakan. Ya makanya ini pastikan ada hal yang teknis lah. Nah ini memang tangan kami tidak ada masuk karena berdasarkan keputusan MK kan DPR itu tidak sampai ke satuan 3. Hanya kita lihat waktu di tahun 2020 ada Undang-Undang Cipta Kerja. Oh iya betul sudah ada. Alhamdulillah dapat grant ya Pak ya, hibah ya. Untuk bikin PDN itu berapa ratus juta dolar kalau tidak salah. 2,7 T. Nah ini minimal sudah ada, dan kita kan dengan adanya kita masuk G20 dan kita masuk juga negara OECD, undang-undang PDP itu harus ada, pusat data center ini harus ada. Perpresnya tentang satu data untuk sebagai dasar pembuatan pusat data ini juga sudah ada. Tinggal ya itu pelaksanaan atau bagaimana instrumen negara ini sudah dilaksanakan atau belum instrumentasinya. Nah kita lihat masih kurang fungsi koordinatif. Kalau misalkan masalah teknologi kriminal selalu lebih cepat daripada aparat penegak hukum, itu di mana-mana begitu. Jadi paling tidak kita memiliki kemampuannya dulu sebagai sebuah negara. Apalagi sampai kemarin hackernya bisa minta maaf. Wah ini gawat banget ini kalau bisa hacker bisa minta maaf. Nah, tapi itu kita tidak boleh hitung karena kita tidak namanya kriminal, tidak boleh berkompromi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menanggulangi keresahan publik karena datanya nggak aman. Lantas kedua, bagaimana kita mitigasi untuk supaya ini tidak terjadi lagi. Dan yang paling utama adalah apakah kita sudah punya kemampuan untuk melakukan penindakan. Karena ini kan hacker itu di luar negeri. Atau kalau di Amerika yang Lockbit 3.0 itu sudah sempat ditangkap ada 2 orang. Walaupun warga negara asing, Rusia kalau tidak salah yang ada di Amerika. Nah, itu yang PR-PR kita ke depan sampai dalam waktu periode Bapak Presiden Jokowi ini kita harapkan bahwa
kabinetnya dan lembaga negara di bawahnya itu melaksanakan semua perpres tersebut, termasuk juga pembangunan ekosistem keamanan cyber, yaitu pembangunan udah jelas kan 121 CSIRT sekarang baru dibangun berapa, Mas? Sebenarnya lebih dari 121 yang di karena dalam undang-undang ya? Ya, karena ada permintaan dari beberapa instansi baik kabupaten maupun yang tidak termasuk dalam RPJMN 2020-2024. Yang baru dibangun sekarang? Lebih dari 121. Yang sudah dibangun? Yang sudah dibangun lebih dari 121. Tapi kebutuhannya masih? Kalau amanat RPJMN 2020-2024 121, tapi yang sudah dibangun lebih dari 121. Karena ada beberapa permintaan tambahan dari beberapa kabupaten dan stakeholder lain, sehingga amanat RPJMN itu sudah terpenuhi, tapi ada tambahan yang dilakukan oleh BSSN melihat beberapa hal. Ya, oke. Baik, yang ingin saya tanyakan lagi, artinya yang terpenting tidak hanya penegakan, tapi juga koordinasi antar lembaga. Itu tadi yang menjadi catatan, bukan saling lempar tanggung jawab juga. Begitu, itu yang kita harapkan ya, sama-sama publik harapkan. Ke Mas Aryandi, terkait dengan pertanyaan dari Pak Sulaiman tadi, kenapa harus untuk pusat data nasional sementara, begitu? Ya. Sebenarnya kalau berbicara kenapa harus pusat data nasional sementara atau pusat data nasional, kita sebenarnya kalau berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh BSSN, apa isinya sebenarnya sama. Tadi sampai Pak Ponto tadi bahwa isinya sebenarnya sama, datanya juga sama. Datanya sama, tapi berbicara bahwa bagaimana semangatnya pemerintah untuk membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk melakukan penyederhanaan data dan dikumpulkan di satu tempat, sehingga bagaimana pengamanannya lebih komprehensif. Itu sebenarnya nafas dan tujuannya. Namun pada prakteknya ada beberapa hal yang memang kami juga harus melihat ke dalam diri sendiri, bahwa ada harus penguatan di beberapa sisi, baik di penguatan keamanannya maupun di penguatan people-nya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Putra tadi, bahwa kalau berbicara cyber security tidak terlepas dari 3 hal. 3 hal tadi yang penting ya. People, proses, teknologi. Kalau berbicara sumber daya manusia, yang tadi disampaikan bahwa ada pembentukan CISR, amanat RPJMN 2020-2024 121. Meskipun sekarang yang dibangun BSSN jauh lebih banyak daripada 121 itu. Koordinasi dan kementerian lembaga. Ada pembinaan, ada pembentukan, dan ada pengawasan serta pelatihan-pelatihan terhadap tim CISR di setiap kementerian lembaga. Ini sumber daya manusia. Berbicara sumber daya manusia yang kedua, apa yang dilakukan oleh BSSN, sama seperti beberapa instansi lain, kami punya Politeknik Siber dan Sandi Negara. Saat ini lulusannya 100 orang. Nah, ada beberapa forecasting ke depan bahwa kita butuh banyak sumber daya manusia ke depan, jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau menghitung CISR yang 121 di setiap kementerian lembaga, dan beberapa kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia di beberapa instansi dalam menggawangi ruang siber nasional. Berbicara yang kedua, ketika berbicara proses, bagaimana implementasi undang-undang PDP, SKSN, MKS, dan undang-undang lainnya, serta peraturan-peraturan presiden yang justru menguatkan bagaimana ruang siber ini bisa dikolaborasikan dengan lebih baik dengan kementerian lembaga. Yang ketiga, kita berbicara teknologi. Sumber daya manusia dan teknologi itu harus berjalan beriringan, Mas. Karena apa? Teknologinya terus berkembang. Teknologi yang ada di negara lain mungkin tidak sama dengan ada yang di Indonesia. Nah, ketika kita melihat bagaimana Global Cyber Security Index kita di peringkat 24 contohnya, kita terus berupaya untuk melakukan koordinasi ataupun kerjasama dengan negara-negara lain. Yang kita identifikasi Global Cyber Security Index-nya atau GCI yang kita sebut, itu jauh di atas kita. Nah, bagaimana transfer teknologi itu dan pertukaran-pertukaran sumber daya manusia itu bisa balance antara teknologi yang mungkin sudah termutakhir di negara A juga bisa kita adopt di negara kita sendiri untuk juga meningkatkan keamanan teknologi yang ada. Namun di satu sisi sumber daya manusia juga harus inline berjalan beriringan dengan teknologi. Nah, ini yang terus dilakukan BSSN baik melalui berbagai upaya pembinaan dan pelatihan, baik juga melalui upaya pendidikan di Politeknik Siber dan Sandi Negara, dan juga kolaborasi dengan kementerian lembaga. Karena kita harus waspada ke depan bahwa negara ini juga penuh dengan ruang siber ketika berbicara struktur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini yang paling penting untuk kita wujudkan tadi sebagai sebuah manifesting ketika kita berbicara ruang siber untuk pengamanan dan juga pengembangan serta pembinaan ke depan. Menarik gitu ya. Kita akan saya tanya satu. Silakan. Tadi Mbak bilang bahwa masuk PDN kan berdasarkan undang-undang ya. Undang-undang kan untuk supaya kita ke PDN. Pertanyaan saya, apakah PDNS ini ada undang-undang supaya dimuat di PDNS terlebih dahulu
sebelum ke PDN. Kita bicara aturannya. Nanti. Ya, sebenarnya kalau BSSN bisa menjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya BSSN ya. Sebenarnya bukan domainnya BSSN menjawab untuk hal itu, tapi saya akan coba melihat sebagai sebuah nafas untuk menyatukan sebuah data. Ada aturannya enggak? Itu aja. Ada atau tidak aturan yang mengharuskan masuk ke PDNS dulu apabila PDN belum selesai. Ya, begini ada Pak aturan atau Ponto, tidak? Itu aja. Begini, kita melihat bahwa ketika PDN-nya dibangun di 4 tempat, kita harus tahu dulu sejarahnya bahwa ada 4 tempat pembangunan PDN. Betul. Cikarang, Labuan Bajo, IKN dan Batam. Ya. Nah, sekarang dibangunlah PDNS 1 dan 2. Stop. Nah, ya. Tunggu dulu, saya sampaikan dulu bahwa PDNS 1 yang ada di PDNS 1 yang ada di Cikarang, terus PDNS 2 yang ada di Surabaya, setelah itu ada call site yang ada di Batam. Ya. Nah, ketika PDN-nya lagi dibangun di Cikarang, pemerintah dalam hal ini berinisiasi untuk mengumpulkan semua data pemerintahan 282 tadi itu kepada PDNS 1 dan PDNS 2. Nah, ini sebenarnya saya ingin masuknya kepada hal itu. Pertanyaannya di situ, apakah ini undang-undang kan ke PDN, lalu belok ke PDNS. Ini kenapa bisa belok ke sana? Bagaimana kok bisa belok? Padahal data, kita bermain data yang sama urgennya. Data PDN dan data PDNS itu sama. Artinya aturannya harus sama. Kalau ini memerintahkan kepada undang-undang, ini juga harus ada undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang, lah siapa yang memutuskan untuk masuk PDNS? Kan itu dulu. Ya, baik. Silakan Mas Arya ditanggapi. Nah, nanti kita akan lebih lihat secara komprehensif Pak Ponto bahwa terkait pertanyaan Pak Ponto tadi, tapi bahwa semangat awalnya adalah bagaimana mengumpulkan semuanya di PDN, Pusat Data Nasional. Betul. Setelah itu di awal dikumpulkan dulu di PDNS, Pusat Data Nasional sementara yang ada di 2 tempat. Nanti kita akan lihat setelah ini Pak Ponto bahwa ada beberapa regulasi yang juga harus ditegakkan. Ada beberapa audit yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden beberapa waktu yang lalu akan dilakukan audit terhadap PDNS. Ya, itu yang kita akan tunggu dan kaji untuk lihat ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Ponto nanti ke depan. Nah, ini yang kita tunggu. Nanti kita tunggu juga karena sebetulnya kita juga sudah mengirimkan undangan terkait hal ini, undangan dialog ini kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun hingga malam hari ini masih belum ada perwakilan yang bisa hadir dalam diskusi kita di malam hari ini. Saya langsung ke Mas Putra. Mas Putra, kalau berbicara terkait dengan aktivitas hacker begitu, sebetulnya aktivitas digital ini kan selalu meninggalkan jejak. Sebetulnya seberapa sulit begitu dalam melacak ataupun juga mungkin mengidentifikasi dari hacker atau peretas ini? Ya, kalau untuk berbicara di digital forensik, itu kan memang kita perlu keterampilan khusus dan juga alat yang canggih juga. Tapi kalau kita flashback sebelumnya gitu ya, bahwa banyak juga hacker-hacker yang memang sudah memeras di suatu perusahaan, udah melakukan ransomware gitu ya. Itu sampai sekarang juga masih bebas gitu ya, masih bebas dalam arti masih melakukan hacking gitu ya, peretasan segala macam gitu. Nah, tapi saya yakin sebelum memang dia melakukan peretasan terhadap PDNS 2 itu, saya yakin memang dia sudah membuat skenario yang begitu detail, dan juga kalau untuk teknis digital forensiknya saya yakin juga memang perlu waktu yang sangat panjang untuk ada hasil yang perlu cukup waktu artinya ya untuk digital forensik. Hasil yang membuahkan hasil yang baik juga gitu ya, karena banyak threat actor yang memang berpengalaman dan juga sudah banyak melakukan peretasan. Saya yakin juga dia juga sudah melakukan covering tracks, dalam arti gimana caranya kalau misalnya dia masuk ke rumah dia nih, biar jejaknya nggak ada di situ, gimana gitu ya. Entah dia pakai VPN, entah dia aksesnya lewat mana gitu ya. Memang kalau untuk itu agak sulit mungkin menurut saya gitu ya. Tapi saya yakin untuk Polri untuk melakukan tracing itu bakal memang bisa mungkin perlu waktu juga untuk. Perlu waktu. Padahal kan maksudnya aktivitas ini kan meninggalkan jejak begitu ya, aktivitas digital ini begitu. Artinya tetap perlu waktu lumayan panjang begitu untuk bisa menghasilkan melihat semuanya. Ya, kalau misalnya saya lihat memang masih perlu waktu juga gitu. Saya secara sebagai cyber security untuk melihat itu, dan juga kalau untuk itu memang agak sulit sebenarnya, apalagi
sampai detik ini kayaknya masih belum ada kayak misalnya dia udah kayak kemarin udah ada statement bahwa udah dikantongin segala macam identitasnya gitu kan. Tapi kita masih memang perlu tunggu waktunya juga sih. Informasi terkait itu. Baik, belajar dari peretasan terhadap PDNS yang kedua ini, sebetulnya mitigasi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Tidak hanya bicara terkait dengan recovery-nya juga. Ya sebenarnya yang tadi saya sampaikan terkait cyber security memang ada beberapa unsur, dan yang saya lihat ya banyak lah bahkan banyak hacker-hacker pemula baru belajar ya dia ngehacknya di pemerintah gitu ya. Dan memang kalau untuk mitigasi saya menyarankan untuk memberikan people-nya gitu ya, awareness-nya itu harus lebih tinggi lah terkait keamanan gitu. Kemudian juga backup gitu ya. Backup sebenarnya itu kan kemarin sempat ditanyakan juga ya waktu rapat di DPR Komisi 1 gitu. Dan terkait itu sebenarnya backup itu kan sebuah standar keamanan, bukan untuk aturan atau kebijakan gitu. Harusnya kalau untuk skala nasional mestinya memang harus ada backup-nya gitu. Dan di backup-nya bukan di data center yang sama tapi terpisah. Karena kalau misalnya backup-nya sama di data center yang A gitu ya, nggak dipisahin, ya kalau misalnya yang data center itu udah kebobolan segala macam gitu ya sama aja gitu kan. Backup-nya masih bisa dikunci segala macam gitu. Itu yang harus diperhatikan. Tapi pesan dari tadi Mas Putra sama sebetulnya, pesan dari Brand Cyber mengatakan SDM itu juga sangat penting ya. Betul. People-nya juga sangat penting begitu. Iya, karena banyak lah memang SDM-nya perlu ditingkatkan untuk demand-nya tinggi lah karena gak balance juga gitu. Oke, saya langsung ke Mas Bobi. Mas Bobi, hackernya makin jago nih gitu. Tadi kata Mas Putra, artinya berkali-kali DPR membuat aturan terkait dengan keamanan data pribadi, tapi sistem pertahanannya masih terus rentan dibobol. Perlu aturan rigid sekali atau seperti apa sebetulnya harusnya? Itu tadi yang saya sampaikan, sebenarnya aturan-aturan itu sudah ada, tetapi karena memang bentuknya itu seperti himbauan, tidak ada sanksi, tapi tidak dilakukan tanpa ada punishment-nya. Ya contohnya saja, dalam Perpres 135 tahun 2022 kalau tidak salah mengenai arsitektur SPBE, di sana disampaikan dalam setiap pembuatan arsitektur SPBE itu harus melakukan pendekatan keamanan bersama lembaga terkait, yaitu misalkan BSSN. Nah, saya juga nggak tahu waktu PDN dibuat katanya bareng BSSN, tapi pas PDNS dibuat ada nggak BSSN di situ? Jadi kan pendekatan keamanan itu kan harus by design, bukan by pemadam kebakaran. Ada insiden dulu baru ada. Kenapa? Karena kan semua ini terintegrasi. Nah, inilah yang paling utama nanti di dalam audit itu disamakan dulu persepsinya, sehingga ibaratnya masalahnya apa kan obatnya beda-beda. Tapi kan DPR yang buat undang-undang begitu kan? Ini Perpres. Perpres. Undang-undang kita PDP. PDP itu harus ada badan pengawas data pribadinya. Artinya semua lembaga termasuk lembaga negara yang punya mengelola data pribadi itu harus standarnya apa? Kalau standarnya ini yang melaksanakan siapa? Pentestnya, misalkan penetration test. Penetration test itu kalau hackernya itu memang dibayar untuk mentes, itu adalah suatu hal yang profesional dia. Tapi kalau namanya penetration test tanpa izin atau namanya unauthorized, itulah namanya kriminal. Ini yang dilakukan sekarang. Nah, kan tidak mungkin misalkan yang melakukan pendekatan keamanan itu arsiteknya oleh BSSN, tapi yang melakukan pentestnya adalah lembaga yang sama. Itu aja kan harus diatur. Nah, hal inilah yang menurut saya, ini kan peraturan di bawah undang-undang. Ya ternyata belum, sepengetahuan kami dengan adanya rapat kemarin, artinya ini kan belum dilaksanakan. Saya nggak tahu apakah PDNS ini dalam melakukan pembuatan PDNS pertama kali, apakah sudah ada BSSN di situ dalam arsitekturnya. Nah, ini yang hal-hal inilah yang kita ingin tahu. Kalau misalkan masalah yang tadi disampaikan namanya kriminal, tapi dengan instrumen negara hanya berkejaran teknologi, itu kan suatu hal yang lain. Tetapi kalau misalkan yaitu tadi ada serangan kriminal, ibaratnya formasi pengamanannya aja ada pun juga tidak. Nah, ini yang saya rasa perlu cepat dipertajam sehingga kita tahu bahwa kita membuat datanya ini sudah standar.
tapi keamanannya tidak. Atau data centernya sudah standar, keamanannya sudah standar, tapi koordinasinya yang kurang. Itu kan adalah dua hal yang berbeda, obat yang berbeda pendekatannya. Jadi yang bisa saya sampaikan, undang-undangnya ada, peraturan di bawahnya ada, tapi saat ini kita lihat koordinasinya dan pemenuhan kewajiban pelaksanaan peraturan di bawah undang-undang ini yang belum maksimal. Menarik, terkait dengan infrastruktur pembuatan undang-undang, BSSN dilibatkan atau seperti apa? Dalam PDNS? PDNS? Ya, seperti apa yang kami sampaikan di rapat Komisi 1 DPR, ya kita membantu Kominfo dalam PDNS 1 dan PDNS 2. Jadi apapun itu sesuai dengan tadi disinggung oleh apa yang tadi dilihat sebagai sebuah peraturan contohnya. Kan kalau DPR outputnya undang-undang PDP, undang-undang perlindungan data pribadi, yang kita sama-sama tahu bahwa itu belum ada lembaga otorita pengampunya. Itu yang pertama. Kalau di luar itu ada Perpres, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden. Nah, ada Perpres 28 tahun 2001 tentang BSSN. Perpres 28 tahun 2021 itu kami turunkan menjadi perban contohnya. Saya ingin mengutip supaya tidak salah menyampaikan juga kepada publik bahwa ini penting sebagai sebuah lesson learned kepada kita bahwa ada peraturan badan nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi dan juga prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, itu adalah beberapa pedoman dan tata cara dan standar teknis yang dikeluarkan oleh BSSN berdasarkan Perpres 28 tahun 2001 yang diturunkan menjadi peraturan badan. Nah, pedoman dan standar teknis ini adalah wujud dalam bagaimana kita mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi BSSN menyusun kerangka, konsep, dan lain-lain. Karena salah satu implementasi dari tugas dan fungsi BSSN sesuai dengan Perpres 28 tahun 2001 itu adalah mengelola dan mengimplementasikan dan mewujudkan pedoman teknis dalam rangka pembangunan keamanan siber nasional. Nah, ini juga yang inline dengan apa yang tadi disampaikan terkait dengan Perpres 47 yang itu berisi tentang SKSN dan manajemen krisis siber. Nah, dalam kaitan PDNS ini, pedoman manajemen krisis sibernya telah dilakukan oleh BSSN dan juga masih dalam proses. Baik sebelum insiden, saat insiden, dan sesudah insiden. Nah, saat insiden ini kami juga berupaya bagaimana hasil digital forensik itu bisa segera dan secepat-cepatnya bisa selesai untuk tadi yang akan menjadi lesson learned kita bersama dan menjadi sebuah informasi bagaimana kita melakukan hal-hal ke depan dalam rangka bagaimana serangan ransomware ini bisa terjadi dan lain-lain. Sebenarnya di perban ini sudah diatur bagaimana kementerian lembaga terkait ini melakukan backup yang secara rutin, secara berlapis begitu ya. Tapi kita akan tentunya nanti Pak Sulaiman akan berkomentar. Usai jeda, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi. Ya, masih di Fokus Terkini TVRI, berbenah pusat data nasional, itu yang menjadi tema kita di malam hari ini. Langsung saya ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, artinya tadi sebenarnya kalau peraturan badan ini kan sudah menegaskan terkait dengan backup data begitu. Tapi kan ini terkait dengan tata kelola backup data dianggap sebagai langkah pemulihan yang paling cepat begitu. Bagaimana kemudian nanti ke depannya kita sebagai negara harus bisa memulai berpikir langkah ke depan untuk bisa sama-sama agar keamanan dari pertahanan data kita juga semakin kuat. Tentara itu punya prinsip begini. Ada yang bilang the man behind the gun. Cocok tadi kan? Kita harus jujur, the man behind the gun itu seperti apa? Jangan sampai kita bilang dokter gigi tapi sertifikatnya tukang las. Nah, ini satu. Lalu yang kedua, perpindahan tadi itu, sekarang itu tadi kita mau ke depan. Sekarang itu yang menjadi permasalahan, mengapa ada perpindahan ke PDNS terlebih dahulu. Sedangkan undang-undangnya atau apa tadi itu langsung ke PDN. Orang tahu PDN. Tiba-tiba, lewatkan PDNS. Kenapa? Apa urgensinya? Itu pertama. Karena ini ada S ini sementara, jangan-jangan isinya sementara semua di dalam. Tapi mungkin bisa dijawab dulu sama Mas Aryadi. Mas Aryadi, pertanyaan dari Pak Sulaiman tadi. Sebelum aturan, akan ada aturan atau tidak? Itu aja, jangan ada aturan atau tidak terkait dengan peralihan ini tadi sebetulnya? Sebenarnya itu bukan domain BSSN untuk berbicara itu ya, tapi kami ingin merujuk kepada aturan undang-undang saja bahwa seharusnya Kominfo menjelaskan hal ini. Ya, itu domainnya kepada prosesor data. Tadi yang kemarin disampaikan di Komisi 1 ada prosesor data. Nah, prosesor data yang berhak menjawab sebenarnya terkait dengan bagaimana perpindahan-perpindahan yang itu. Jadi gini, tapi Pak. Silakan Pak. Perpindahan data, kan kita dibahas juga ada perpindahan data. Perpindahan data itu tidak selalu harus lewat sementara baru ke utama.
Bisa langsung, apalagi kalau data-data itu top secret. Ngapain kita ke sementara? Ada proses transisi tadi. Iya kan, kenapa harus ke sementara? Oh ini top secret kok. Langsung aja ke yang utama, yang betul-betul kita yakini keamanannya di situ. Sementara siapa yang yakin sementara itu aman? Ya. Coba siapa? Sekarang saya ingin tanya, siapa yang bisa menjawab sementara itu aman? Meyakinkan siapa yakinkan? Ya yakinkan ke masyarakat ini. Mengapa data kita, data masyarakat itu dimasukkan ke sementara ini? Padahal itu nanti isinya sementara semua. Buktinya Windows-nya sementara. Nanti isinya yang lain-lain sementara. Padahal kita bicara, kita kalahkan itu, apa tadi itu orang-orang. Padahal kita isinya hanya gara-gara kita bolong sebenarnya. Tapi kita salahkan orang. Padahal kita yakin nggak sementara itu kita bikin jendela, padahal tirai. Mari kita lihat dulu. Jadi kita jangan kejauhan. Kita lihat dulu sementara ini apa isinya. 256 miliar ini apa isinya. Gampang isinya itu, Pak. Coba suruh kita cek BAIS itu. Ketahuan sebentar. Injek. Beli apa. Nggak usah terlalu jauh. Mendorong auditor penting ya untuk yang auditor nggak usah yang pintar-pintar, yang bodoh-bodoh aja. Kenapa? Supaya loh. Kalau kepintaran nanti dia terlalu jauh, orang nggak mengerti. Tapi yang bodoh-bodoh, ini beli apa. Nanti coba jelasin, ini apa. Akan terikut berita kan gampang, 256 pasti, Pak. Saya pernah ke BAIS, tahu isinya detail itu beli apa. Tahu. Yang paling bodoh suruh cek. 1, 2, 3 apa? Ini apa? Jadi hasilnya apa? Hasilnya itu nanti betul-betul kita bisa dipercaya. Kalau yang pintar-pintar kita dibodohin malah jawaban, atau jawabannya kita tidak mengerti saking pintarnya mereka. Tapi kalau yang menjawab orang-orang bodoh, kita ini bisa pinter di depan dia. Jadi 256 ini mari kita buka di meja. Mulai beli apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini gunanya apa? Panggil. Ini apa? Jelasin. Coba sekali-sekali suruh intelijen yang periksa. Wah, intelijen yang periksa. Ya, luar coba. biasa. Ya. Jangan sekali-sekali penegakan hukum, suruh intelijen periksa. Coba. Ya, lihat. Terbukti enggak? Kasih sebulan. Berani enggak? Nah itu. Ayo. Tergantung nanti seperti apa begitu ya. Saya landang coba. Suruh intelijen periksa. Intelijen suruh menarik periksa. Pernyataan dari cukup yang 256M ini beli apa aja. Dan kemampuan apa yang dihasilkan oleh PDNS. Nanti dari situ baru kita lihat, apakah memang ini pantas sehingga yang hacker itu hebat, atau ininya yang tidak ada apa-apanya. Sehingga hackernya itu menari-nari di atas kebodohan kita. Kan itu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh dulu lah ini. Nggak usah kejauhan. 256 ini buktikan aja dulu. Karena di sana ada pembelokan. Ada apa? Dan data saya termasuk salah satu di sana. Termasuk salah satu. Iyalah, makanya saya tuntut. Serahkan kepada intelijen. Mari kita cek 256. Wah, menarik. Tanggapan dari Mas Bobi, artinya ini kan pesan juga kepada Anda nanti ketika RDP lanjutan. Jadi tidak hanya 700M untuk audit tata kelola PDN yang 700M tadi yang diaudit, tapi juga hal-hal tadi yang mungkin Pak Sulaiman katakan mungkin juga bisa dititipkan. Audit intelijen kira-kira apakah juga dibutuhkan? Ya, kalau saya harus mencoba objektif ya, karena kan secara konstitusi kan pemeriksa keuangan itu BPK. Ya mungkin BPK di depannya, tetapi dengan bantuan intelijen ya mungkin bisa. Katakan apa lagi kalau audit forensik kan sudah ada. Ini demi negara ke depan. Ya, saya rasa itu juga bagus sekali karena memang betul. Itu tadi, serangan hacking itu kan adalah kriminal. Tetapi ini adalah yang luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Begitu terserang, berbagai lembaga negara jawabannya beda-beda masalahnya. Nah, inilah yang kita perlu cari tahu bersama sehingga nanti jelas identifikasi masalah dan juga bagaimana kita menjawabnya. Apakah karena tadi SDM wise yang kita kurang, apakah memang infrastrukturnya kita kurang budgetnya, atau itu tadi ada koordinasi yang kurang. Tapi yang tadi hari ini kita dapat pertanyaan baru lagi, jangan-jangan nih PDNS ini kreativitas sendiri yang tidak merupakan amanat undang-undang atau amanat perpres atau amanat peraturan apapun, hanya sebagai jembatan menuju PD. Nah ini kan udah teknis sekali, maksudnya udah kinerja. Nah kinerja itu ya memang institusi yang memeriksa dengan kinerja itu adalah BPK. Tapi itu bagus juga Pak tadi dengan alat intelijen ya, karena memang di cyber ini aneh, Mas.
cyber ini antara keamanan cyber, pertahanan cyber, atau intelijen, publik cyber, ya, itu alatnya sama-sama aja. Betul. Nggak ada yang military spec, karena yang di militer juga bisa masukin di-hacking oleh betul. dari masyarakat biasa. Ya. Nah, jadi ini memang adalah dunia yang berbeda, memiliki keahlian yang berbeda. Nah, inilah yang nanti mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan, sehingga dalam melakukan fungsi pengawasan pun ini sudah bukan hal seperti ngaudit konvensional, harus melibatkan stakeholder. Karena itu tadi, pertahanan cyber itu harusnya militer, tapi kemampuan tersebut bisa dimiliki oleh hacker yang dari kalangan masyarakat. Nah, itu contoh ini tadi yang dari Mas Aji Putra, beliau masuk dalam mengkonsultankan hacking dari instansi militer. Nah, ini kan suatu kemampuan yang mungkin di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara tahun 99 dulu belum ada ini. Dalam Undang-Undang TNI dalam tahun 2004 ini juga kemampuan ini belum ada. Ini kan adalah kemampuan baru di masa kini. Itu yang harus kita dorong ya, terkait dengan people itu juga sangat People penting itu, begitu. betul. Mas Putra, artinya apa yang kemudian Anda lihat begitu dari perspektif Anda, negara ini sebenarnya untuk membangun pertahanan siber dari serangan internal maupun eksternal begitu, apa yang kemudian harusnya diperhatikan lagi? Ya, kalau dari saya sebenarnya kalau untuk cyber attack itu bagaimana caranya kita bisa menghadapi serangan itu. Karena kalau untuk cyber security tadi teknologi memang begitu pesat perkembangannya gitu ya, dan makanya security itu nggak bisa kita lakukan penetration test itu sekali doang, justru terus berkala, karena itu adalah security as process. Makanya kita nggak bisa nih untuk betul-betul bisa memberhentikan serangan itu biar nggak ada, itu agak susah juga, dan itu saya yakin juga mustahil lah gitu, karena no system is safe gitu ya. Jadi secanggih apapun sistem, selagi memang dibuat sama manusia, pasti ada keteledoran, ada celahnya juga di situ. Makanya kita harus betul-betul beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang kita harus perbarui juga. Kemudian yang tadi saya bilang juga, people-nya juga sih, gitu. Karena cyber security itu bukan salah satu bidang yang untuk betul-betul bisa menutup celah gitu. Tapi menurut saya cyber security adalah salah satu bidang yang dimana bisa untuk meminimalisir ancaman serangan siber yang mungkin terjadi gitu. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan, mungkin ini pertanyaan masyarakat juga begitu. Ketika kemarin hacker juga sudah melakukan peretasan PDSN 2 begitu, meminta tebusan 113 miliar begitu, hingga pada akhirnya sempat meminta maaf dan juga ingin berjanji mengasih kunci. Ini sebenarnya polanya itu memang ini seperti apa yang Anda baca, Mas Putra? Yang tadi saya bilang, sejauh pengalaman saya, jarang dan sedikit banget untuk kasus seperti ini. Threat actor udah melakukan ransomware, ternyata ujung-ujungnya minta maaf, dan di bawahnya dia juga ngasih link donasi juga gitu kan. Apa yang Anda baca dari hal ini? Ya, sebenarnya kalau secara garis besar yang positif untuk kita gitu ya, mungkin itu adalah salah satu tamparan untuk pemerintah supaya bisa meningkatkan keamanan negaranya juga gitu kan. Karena dibilang ini perlu untuk industri cyber security, yaitu kasus yang sekarang ramai juga, itu perlu kita danai juga. Artinya juga harus betul-betul transparan lah, dalam arti mungkin bisa kita libatkan entitas keamanan siber gitu, atau mungkin ada program khusus untuk kepada bug hunter dan lainnya juga gitu. Oke, ini menarik untuk kita bahas. Masih ada satu segmen lagi, masih membahas terkait dengan judul kita di malam hari ini, berbenah pusat data nasional. Usai jeda kita akan kembali masih bersama dengan sejumlah narasumber di malam hari. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di segmen terakhir, saya langsung ke Pak Ponto. Pak Ponto, artinya Pak Sulaiman, ini kan PDN dibangun untuk bisa menciptakan layanan publik yang terintegrasi dalam satu pusat data. Artinya, apa yang kemudian menjadi catatan kritis Anda untuk perbaikan PDN ke depan? Catatan saya untuk kita menuju PDN, maka yang jelas, the man behind the gun, manusianya itu tidak bisa ditinggal. Jadi ketika kita masuk ke PDN dengan tier 4, termasuk manusianya juga harus sampai di sana. Sehingga jangan sampai kita mendidik dokter gigi tapi dengan
sertifikatnya tukang las. Nah, ini karena sehebat apapun alat yang kita miliki, tapi kalau the man behind the gun yang nggak benar, ya nggak akan benar. Itu yang satu. Lalu yang kedua, itu ke depan ya. Jadi ke depan kita kalau memang kita ke sana, mari kita ke sana dengan 3 itu tadi dipenuhi. Dan jangan lupa, kalau kita berbicara cyber itu sangat teknis. Sehingga jangan sampai di sana hanya ada ya atau tidak. Tidak ada abu-abu. Sehingga manusia pun manusia yang betul-betul teknis. Kita nggak ada unsur politis di dalamnya? Oh, nggak bisa. Kalau politis itu hancur. Tidak ada abu-abu. Sehingga siapapun di sana, keputusan pengambilan keputusan itu selalu dia, kalau dia tidak pernah punya latar belakang teknis, pasti akan banyak keliru. Saya pernah merasakan bagaimana keputusan teknis itu dibutuhkan. Kalau tidak mungkin kita keputusan teknis itu tanpa pengetahuan yang mendasar di belakang. Itu. Lalu kedua, untuk ke depan, itu tadi ya. Kedua, yang 256 ini, mari kita harus lihat. Karena di sana ada data yang banyak. Jangan kita biarkan hal yang begini. Kita harus tahu, apakah yang terjadi sekarang itu memang karena mereka pinter, atau PDNS kita yang nggak bener. Ya kita harus lihat. Itu tadi bilang, serahkan sama intelijen. Sebulan kita buka. Jadi ke depan ini harus jelas dulu. Kalau tidak, kita tidak akan pernah maju kalau kita tidak belajar dari kesalahan. Kalau salah ya salah. Supaya kita tidak mengulangi. Kasihan saya lihat ini adik-adik sudah bertempur dengan hacker. Padahal ternyata kita punya PDNS yang sementara isinya sementara semua, jangan-jangan itu. Nah kan kita tidak pernah tahu. Coba mari kita buka, lihat apakah isinya tidak sementara, padahal datanya semua data top secret. Jadi ke depan ini jangan terulang lagi. Ya, itu saja. Itu yang menjadi pesan terpenting, jangan terulang kembali. Mas Putra, data sudah terkena ransomware, tidak bisa dipulihkan, sehingga pada akhirnya pemerintah harus membangun kembali PDSN 2 ini. Artinya, begitu, apa yang kemudian Anda suarakan kepada pemerintah untuk bisa memperbaiki hal ini? Ya, sebenarnya yang tadi sudah disampaikan sama Pak Ponto gitu ya, kita harusnya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat kan ternyata kesalahannya terlalu banyak gitu ya. Dan masuk langsung ke jurang yang sama begitu beberapa kali ya. Betul. Dan katanya kalau untuk decryptornya bakal diberikan hari ini gitu ya. Tapi kan nyatanya belum tahu info selanjutnya seperti apa gitu ya. Tapi dengan apa yang dia sampaikan di di surat itu, dia sempat bilang ya. Dia sempat bilang untuk industri ini memang perlu didanai juga gitu ya. Ya sebenarnya kalau dari BSSN juga udah ada program VVDP untuk melibatkan bug hunter di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada bug hunter atau memang seorang yang memang memiliki kemampuan untuk menemukan celah keamanan di pemerintah dan lainnya juga bisa dilaporkan juga ke BSSN juga ya. Dan saya berharap untuk BSSN dan saya banyak teman-teman saya gitu ya sebagai bug hunter, ketika dia sudah menemukan celah keamanan dengan tingkat keparahan yang high ataupun kritikal untuk bisa mendapatkan data pribadi dan lainnya juga, itu ketika di-report dan divalidasi ternyata adanya celah ada di situ, hanya diberikan merchandise atau mungkin sertifikat digital gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya di negara-negara lain, di pemerintahannya mereka juga sudah ada program untuk ngerangkul anak-anak bug hunter gitu ya, yang punya skill gitu ya. Dan mereka akan menyelesaikan nih ketika misalnya ada bug hunter menemukan celah dan melaporkan ke programnya, itu mereka akan menyesuaikan tingkat keparahannya. Oh misalnya dia dapat finding atau temuan yang kritikal, artinya mestinya diberikan reward yang sesuai dan sebanding gitu ya. Dan itu mungkin banyak teman-teman saya yang sebagai bug hunter berkeluh kesah, makanya banyak situs-situs di pemerintah masih banyak juga gapnya gitu ya. Mungkin itu salah satu faktor yang memang perlu dibenahi juga gitu. Kayak gitu. Sebetulnya kita tuh punya kapasitas SDM dan resources yang besar nggak untuk membangun sebuah keamanan siber yang canggih begitu, Mas Wood? Harusnya bisa, karena banyak juga teman-teman saya itu sebenarnya di Indonesia tidak kekurangan anak pintar, orang pintar. Tapi perkiraan jumlahnya seberapa besar itu? Banyak juga sebenarnya. Banyak juga. Tapi
yang tadi saya sampaikan gitu ya, berdasarkan keresahan-keresahan dari teman-teman bug hunter gitu ya, setelah karena memang sudah mengetahui adanya seperti itu, ya mereka jadi sedikit agak malas melaporkan gitu, karena itu juga. Makanya ketika sudah menemukan celahnya, yang disayangkan mereka malah menyalahgunakan celah tersebut untuk kepentingan pribadi dan lainnya juga gitu. Makanya kalau kita cek di Bridge Forum banyak juga gitu ya, situs-situs di pemerintah gitu ya. Dan barusan kalau nggak salah dapat info juga, Kominfo juga baru bocor juga 1,3 miliar gitu. Ada NIK-nya, ada rekeningnya, nama rekening dan lainnya juga gitu. Wah, ini menarik juga ya. Update terbaru juga ternyata. Ini tambah terus pertanyaannya, mungkin nanti dititipkan Mas Bobi begitu ya. Mas Bob, artinya ini kan sebagai pengawas, Anda melihat ke depan pemerintah dalam hal transformasi digital. Apa yang kemudian harus ditekankan, jangan sampai terulang kembali? Ya, 3 hal. Tadi yang sudah disampaikan Pak Ponto, juga Mas Haji Putra, sama Mas Ariandi juga, bahwa adalah pertama ini kita harus mencari tahu dulu identifikasi masalahnya. Bentuknya bagaimana buat pansus bersama antara DPR dengan pemerintah. Karena pemerintah kan bukan saja Kominfo, ada stakeholder yang lain. Lantas yang kedua, masyarakat. Iya, fungsi koordinatif. Sudah jelas ini berkali-kali, tetapi tidak ada yang maju di depan. Jadi masing-masing kita tanya 1, 2, 3. Sedangkan inilah kita sudah waktunya perlu undang-undang keamanan cyber. Karena undang-undang keamanan cyber jelas kalau ada kayak begini kita satu aja. Kenapa kau kerjamu nggak benar BSSN? Ini saja, nggak usah cari yang lain. Nah dengan sekarang BSSN ini ada Perpres, sekarang begini saja. Bagaimana lembaga yang dibentuk dengan Perpres dia mau mengawasi lembaga atau kementerian yang bentuk undang-undang? Nggak ada yang nggak ada yang mau nurut. Karena lu cuman dibentuk Perpres, kita ini undang-undang. Padahal perbannya sudah jelas, backup data segala sesuatunya. Kenapa kau mau konsolidasikan? Apalagi kau mengawasi kami, nggak ada yang mau. Nah itu undang-undang keamanan cyber yang sampai sekarang. Kapan akan didorong undang-undang keamanan cyber? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Dari pemerintah pun juga belum kepikiran kali mau bikin. Ini adalah. Tapi hal itu sudah disuarakan oleh anggota. Ini sudah disuarakan dari dulu. Bagaimana mungkin lembaga yang pengawas ini mengawasi lembaga yang dibentuk undang-undang di atasnya. Nah ini kan satu hal yang permasalahan secara kelembagaan. Nah yang terakhir ketiga, BSSN ini sebelum 2017 adalah lembaga sandi negara. Yang dilebur menjadi BSSN itu dengan Direktorat Keamanan Cyber di Kominfo. Harusnya namanya peleburan 2, kenapa kok pembiayaannya lebih besar waktu dia jadi Lemsanek sendiri? Harusnya kalau tupoksinya ditambah dengan keamanan cyber, pembiayaannya harusnya ditambah, tetapi malah lebih kecil dibandingkan waktu dia masih menjadi lembaga sandi negara. Nah ini perlu ditanyakan kepada Kementerian Keuangan, bagaimana tupoksinya nambah, tapi pembiayaannya malah waktu dia belum dilebur malah lebih besar. Nah ini adalah satu hal yang secara saya lihat secara basic, secara prinsip ini yang harus penuhi dulu. Karena tidak mungkin dia akan mengkoordinasikan, mengawasi, membantu arsitek ini kalau lembaga yang diawasinya itu tingkatannya lebih tinggi dari dia. Itu dari kami. Mas Bob, bicara transformasi digital ini kan memerlukan sebuah ekosistem digital yang sehat begitu. Bagaimana seharusnya secara skema dari transformasi digital ini dikaitkan dengan keamanan digital kita? Jadi transformasi digital itu kan kita sudah jelas ada amanat undang-undangnya dan ada kewajiban seluruh infrastruktur TIK di seluruh kementerian lembaga itu harus persetujuan Kominfo dulu. Jadi dari sisi ibaratnya front end-nya udah benar. Nah, pembangunan infrastruktur TIK-nya ini wajib harus ada Kominfo. Keamanan cybernya sama BSSN, ya kalau wajib alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini yang harus diwajibkan juga. Jadi dalam mentransformasi digital itu harus paralel antara infrastruktur sama SDM dan juga keamanannya. Ini kan harus sejalan. Jangan infrastrukturnya di depan tapi keamanannya di belakang. Nah inilah yang terjadi kita lihat saat ini yang membuat itu tadi dalam menanggulangi masalah yang sebenarnya ini adalah kriminal yang di seluruh negara juga ada. Kita harus nanya rapatnya ke Kominfonya, kita harus tanya ke Telkomnya, kita harus tanya. Padahal kalau ada undang-undang udah jelas. Yang tanggung jawab keamanan cyber ini satu. Tanya ini aja. Artinya kalau ini berarti ini yang
kerjanya nggak benar. Tapi kan sekarang kan tanya dulu satu-satu. Karena kenapa? Oh ini nggak diikutin dari awal juga. Jadi gimana kita mau menyalahkan? Nah itu kira-kira. Oke, terakhir ke Mas Aryandi. Mas Aryandi, masyarakat tentunya saat ini berharap penuh begitu bagaimana komitmen tentunya BSSN bisa melindungi data pribadi masyarakat ke depannya. Iya. Kalau berbicara lindungan data pribadi, aspeknya adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, berbicara tentang bagaimana menegakkan keamanan siber adalah Perpres 28 tahun 2021. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bobi tadi, ada beberapa peraturan-peraturan yang juga tingkatannya ada berbeda-beda. Baik itu melalui Perpres, peraturan pemerintah, atau melalui PP, atau melalui undang-undang itu sendiri. Nah, kolaborasi antara beberapa peraturan ini akan dilihat sebagai sebuah hal yang tadi Mas Bobi sampaikan bagaimana Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber. Nah ini jelas rigid bahwa kita mengatur semuanya bagaimana itu menjadi sebuah pintu masuk untuk menegakkan aturan dan regulasi di dunia cyber itu sendiri. Ini poin paling penting sebenarnya. Itu yang sama-sama harus kita... Ya. Bukan hanya BSSN, tapi juga sama-sama mengawal. Juga bantuan dari teman-teman Komisi 1 untuk melihat berbagai aspek ke depan. Bahwa dari semua hal yang kita lakukan, ada lesson learn yang juga luar biasa untuk dilakukan. BSSN juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya dan resource yang dimiliki, terhadap teknologi yang ada, juga terhadap beberapa proses-proses dalam aturan-aturan yang ada. Sehingga ini bisa berjalan dengan baik, bisa kita lihat menjadi sebuah pembelajaran penting, tapi apapun itu, proses yang kita laksanakan sekarang, yang kita lakukan sekarang, ini harus benar-benar capable dan selesai secepat-cepatnya agar juga bisa memberikan pemahaman secara luar biasa dan juga bisa memberikan informasi juga kepada beberapa entitas dalam hal ini Kominfo, Telkom dan teman-teman Polri untuk menindaklanjuti semua hal yang ada sehingga hasil-hasil ini bisa digunakan bukan hanya saat ini tapi juga di kemudian hari dan juga di masa yang akan datang. Komitmen bersama artinya ya, tidak hanya tugas dari BSSN. Oke, Mas Aryandi, keamanan siber PDN ini akan disambungkan dengan Komando Kendali BSSN di Ragunan nantinya. Apakah BSSN ini akan terlibat secara penuh dalam keamanan siber? Langkah ini cukup untuk bisa memastikan nantinya peretasan tidak akan terulang kembali? Iya, salah satu output dari beberapa rapat yang dilakukan terhadap evaluasi PDNS 2 yang terjadi serangan ransomware terhadap PDNS 2 Surabaya adalah apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam beberapa waktu yang lalu terkait dengan Computer Security Incident Response Team yang telah dibentuk yang tadi juga disinggung Mas Bobi di awal. Nah, setelah itu bagaimana kita juga memantau anomali traffic yang dari National Security Operations Center. Jadi BSSN in charge untuk melihat dan memastikan bahwa bagaimana pemulihan yang dilakukan di PDNS 2 Surabaya ini sebenarnya aspeknya yang paling penting. Setelah itu tadi yang disinggung Mas Bobi, rantai koordinasi, rantai kolaborasi ini juga serta-merta akan ditingkatkan dan akan dilihat beberapa patahan-patahan yang ada sehingga kita juga bisa mewujudkan keamanan siber dari sisi regulasi, dari sisi aturan, dari sisi bagaimana mekanisme pengoperasian cybernya itu sendiri dan juga pengoperasian berbagai sistem elektronik yang ada. Jadi penyelenggara sistem elektronik itu operasinya clear untuk ke depan. Oke, tidak hanya BSSN, Kominfo, tapi semua stakeholder terkait begitu, termasuk kita semua. Artinya agar pencegahan berlapis ini bisa dilakukan untuk bisa menjaga kedaulatan negara dari serangan hacker yang tentunya memanfaatkan kelemahan ketahanan siber secara nasional. Terima kasih Mas Bobi, terima kasih Mas Aryandi, Pak Sulaiman, terima kasih Mas Putra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Fokus Terkini edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pembesar Bangsa. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.